Di sini sesuatu dimulai, sebuah tradisi. Dalam setiap musibah ada yang disebut sebagai the winners dan the losers. Mari kita jadikan diri kita sebagai the winners. Kita bukan sedang ditimpa musibah, tapi kita sedang ditempa dengan musibah. Be kreatif dan gunakan setiap kesempitan untuk kesempatan meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan daya saing. Menulis itu bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi menulis itu adalah sebuah tradisi. Oleh karena itu, mari kita bangun tradisi menulis. Salam sejahtera, bertemu kembali dengan saya Irwan Abdullah dalam kuliah kebudayaan. Pada hari ini kita mengkaji kembali persoalan etnisitas sebagai satu persoalan yang sangat mendasar. Salah satu persoalan penting yang hari ini perlu sekali kita kaji adalah masalah-masalah identitas yang di dalamnya menyangkut masalah-masalah etnis. Nah, hari ini secara khusus saya ingin menegaskan bahwa ketika kita bicara persoalan etnisitas, sesungguhnya tidak bisa dipisahkan hubungan-hubungan etnisitas itu dengan parameter-parameter sosial yang lain seperti agama dan kelas sosial. Keberagaman etnisitas tidak bisa dilepaskan begitu saja pada agama yang berlaku di dalam satu masyarakat atau pada kelas sosial yang berlaku dalam satu masyarakat. Apakah etnis itu merupakan satu ekspresi yang menjadi tanda atas keharian suatu agama, atau etnis itu sesungguhnya merupakan kekuatan yang mengkonstruksikan agama? Kita lihat contoh Melayu. Melayu hampir selalu dihubungkan dengan konsep Muslim. Ya, demikian juga kalau kita lihat contoh di Malaysia, konsep Melayu itu paralel dengan pribumi. Ya, pribumi itu seolah-olah Melayu dan dihubungkan dengan Chinese yang berada di Malaysia, yang konsep Cina hampir selalu berarti Kristen. Nah, di dalam masyarakat kita, paralelisme yang semacam itu sangat biasa terjadi. Ya, Melayu atau orang Minang pasti dihubungkan dengan agama Islam, seperti juga Aceh misalnya. Tapi ketika kita bicara Manado misalnya, kita bicara Toraja, itu tentu dihubungkan dengan konsep-konsep agama yang lain, ya. Jadi konsep agama seperti misalnya Kristen. Nah, jadi di dalam masyarakat kita, keberadaan etnisitas itu tidak bisa dipisahkan secara terpisah dengan agama. Jadi etnisitas itu memiliki paralelisme dengan agama. Jadi satu agama itu berarti juga menjadi bagian dari satu etnis. Jadi oleh karena itu ada tentu saja selain etnis yang ekstrim menunjukkan pada satu karakter agama tertentu, seperti misalnya kita melihat Bali. Bali pasti itu selalu dihubungkan dengan Hindu. Itu ekstrim, artinya bahwa bisa dibayangkan dalam satu tataran berpikir kita tidak mungkin bayangkan Bali itu Muslim, dan selalu kalaupun ada umat Muslim di sana pasti dalam porsi jumlah yang terbatas misalnya semacam itu. Nah, tapi bukan hanya soal statistik soal asosiasi makna tadi, tapi sebenarnya apa hubungan antara etnisitas dengan agama itu sendiri? Nah, agama di dalam parameter etnisitas itu dapat
menjadi jiwa ya yang menstrukturkan sesungguhnya etnis itu. Jadi kita kenal dengan bahasa kadang-kadang ya jangan bertindak melanggar agama ya. Kita ini adalah suku Melayu. Jadi kenapa dikatakan jangan bertindak melanggar? Karena kita ini suku Melayu. Maksudnya melanggar agama tadi ya. Karena suku Melayu itu adalah suku yang dia memegang teguh atau suku yang sungguhnya sepadan dengan atau sejajar dengan agama, khususnya agama Islam. Nah, jadi oleh karena itu juga ada suku yang mungkin berada di tengah. Seperti misalnya Jawa. Ya, Jawa Muslim tapi Jawa juga bisa non-Muslim, tapi Jawa juga bisa apa yang disebut sebagai Javanism, yaitu kejawen. Ya, masyarakat Jawa menganut satu keyakinan kejawen. Nah, jadi itu yang paling jelas hubungan antara suku dengan agama yang tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lain. Dan oleh karena itu juga ketika misalnya terjadi ya, perang antar suku, itu selalu dihubungkan dengan perang agama. Padahal perang itu tidak ada hubungan dengan agama. Hanya perang ya, satu kelompok sosial biasa yang disebabkan oleh mungkin perebutan sumber daya atau hanya soal perkelahian kecil. Tetapi ketika perang itu terjadi dan konflik terjadi, hampir selalu dihubungkan atau dikatakan ini adalah perang agama atau konflik agama. Karena ada dua kelompok agama yang bertikai. Walaupun faktornya sama sekali bukan faktor agama. Inilah yang kita sebut sebagai ya, hubungan etnis itu tidak bisa dilepaskan dengan konteks agama dari satu masyarakat atau agama mayoritas dari etnis. Seperti kita misalnya bicara tentang Manado. Manado masyarakat Sulawesi Utara, ya karena mereka mayoritas Kristen, maka dihubungkan, oh Manado itu masyarakat Manado itu adalah orang Kristen. Nah, jadi seperti Madura adalah Islam misalnya seperti. Nah, kita lihat satu lagi sebagai contoh bagaimana hubungannya dengan kelas sosial. Nah, kelas tidak terlalu terlihat. Misalnya kalau kita bilang orang Minang termasuk kelas atas apa kelas bawah. Orang Batak termasuk kelas atas apa kelas bawah. Nah, tidak bisa dijelaskan melalui kelas secara langsung. Tetapi ada saatnya kelas itu juga bekerja. Kita ambil contoh. Asosiasi tentang Cina selalu kita asosiasikan sebagai orang yang jauh lebih maju, lebih baik dari sudut kelas dibandingkan ya masyarakat lain kebanyakan. Cina walaupun hanya sekitar ya 3% lebih di Indonesia, tapi mereka masuk ke dalam kelompok yang berhasil di dalam kehidupan ekonomi. Ya. Ini sebagai contoh yang menarik. Nah, pada saat yang sama dihubungkan bahwa Cina itu adalah kelas atas. Sehingga jarang atau susah dibayangkan ada Cina yang berasal dari kelas bawah. Nah, contoh yang menarik kita ke Kalimantan, ya, Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat kita bisa menemukan kelompok masyarakat Cina yang beragama Kristen, ya, tapi mereka hidup ya di dalam kelas bawah. Mereka bisa hidup sebagai petani kecil atau pedagang kecil yang menjajakan makanan di tengah kota Pontianak misalnya, ya, yang berjualan makanan-makanan kecil, ya. Dan kalau berjualan kopi masih lumayan ya, ada warung-warung kopi, tapi menjajakan makanan bisa dengan mudah ditemukan dari kelompok Cina. Nah, itu menandakan bahwa dinamika masyarakat itu bisa berubah walaupun asosiasi kita dalam pikiran kita bahwa setiap masyarakat itu memiliki kelas-kelasnya sendiri.
Nah, tentu saja ada parameter-parameter yang kita harus kembangkan di dalam studi-studi ini. Nah, jadi dengan kata lain saya ingin mengatakan bahwa studi tentang etnisitas itu tidak bisa dilepaskan begitu saja dengan studi-studi agama dan studi kelas. Contoh yang paling mudah adalah ketika kita bicara tentang konflik agama, ya, sebagai konflik kelas, atau sebenarnya ada dua kelompok suku, ya, yang bertikai di Kalimantan antara masyarakat Sambas yang beragama Islam dengan Dayak yang beragama Kristen. Kita selalu mengatakannya sebagai konflik agama. Kalau kita teliti lebih jauh, tidak ada, ya, tidak ada alasan agama yang menjadikan mereka berkonflik. Karena yang menjadi alasan mereka berkonflik itu hanya soal pembagian lokasi pemukiman yang tidak sesuai atau pembagian lahan untuk bertani atau sebenarnya perebutan sumber daya yang terjadi di antara dua kelompok atau bahkan cuma dua orang individu. Tapi kita sering sekali menariknya sebagai konflik suku, kemudian kita menariknya sebagai konflik agama. Yang itu tidak perlu. Tapi inilah perspektif yang terjadi di dalam masyarakat ketika konflik terjadi, ketika sesuatu terjadi, itu dihubungkan bahwa konflik kesukuan itu merupakan konflik kelas, ya, yang disebabkan oleh adanya perbedaan kelas atau yang disebabkan oleh adanya perbedaan agama. Bukan berarti hubungan antar suku itu tidak dipengaruhi atau konflik itu tidak dipengaruhi oleh agama atau kelas. Tapi mari sama-sama kita lihat secara seksama sejauh mana variabel agama atau parameter agama memberi pengaruh atas konflik itu, atau jangan-jangan variabel kelas, ketimpangan kelas yang ada yang mensimulasi terjadinya konflik. Tapi yang menarik sekali adalah bagaimana wacana publik menjelaskan bahwa agama sebagai dasar terjadinya konflik, bahkan agama khususnya sering dijadikan alasan, dijadikan penjelas mengapa dua kelompok itu berkonflik. Karena ideologi yang berbeda, ya, itu menjadi driving force bagi terjadinya konflik antar orang. Tidak selalu betul. Oleh karena itu, analisis-analisis yang tajam tentang konflik etnis, apakah dia berhubungan agama atau dengan kelas, merupakan, ya, satu strategi untuk menjelaskan realitas sosial secara lebih terbuka dan mendekati kebenaran. Itulah misi kita di dalam analisis-analisis, supaya temuan-temuan penelitian kita mencerdaskan dan tidak memberikan obat pada analisis penyakit masyarakat yang salah. Ini penting sekali akurasi di dalam analisis. Demikian topik kita pada hari ini. Kita teruskan dengan kuliah-kuliah berikutnya. Ikuti terus kuliah-kuliah kebudayaan dengan isu yang beragam. Salam sehat selalu. Ikuti terus kuliah-kuliah kebudayaan dari Profesor Dr. Iwan. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kenapa? Karena kita membagi ilmu bersama dalam proses produksi pengetahuan. Mari kita bersama-sama mencerdaskan orang banyak. Terima kasih. Ikuti terus kuliah-kuliah kebudayaan dari Profesor Dr.